Halo, bersama William, kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Dalam teori kinetik gas, ada persamaan umum gas. Dalam persamaan umum gas, ada hukum-hukum pada persamaan keadaan gas ideal. Gas ideal itu atau gas yang sempurna merupakan gas yang tenaga ikat antar molekulnya dapat diabaikan. Kita masuk yang pertama, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle digagas oleh Robert Boyle. Ia lahir pada tahun 1627 dan ia wafat pada tahun 1691. Hukum Boyle mengatakan bahwa dalam sebuah sistem tertutup dan bersuhu konstan, besar tekanan gas akan berbanding terbalik dengan besarnya volume. Sistem dapat berupa ruangan, tabung, ataupun balon. Sehingga kita peroleh bahwa P dikali V itu konstan. Konstan itu tidak berubah, artinya tetap. Atau kita bisa gunakan P1 dikali V1 sebanding dengan P2 dikali V2. P1 itu tekanan mutlak mula-mula gas dalam ruang. Kita gunakan satuan Newton per meter kuadrat. Ataupun kita bisa gunakan Pascal. Begitupun untuk P2. P2 itu tekanan mutlak akhir gas dalam ruang. Untuk V1 yaitu volume mula-mula gas dalam ruang. Satuannya meter kubik. Begitupun untuk V2. Dalam hukum Boyle, ada persamaan gas mutlak dengan rumus P sama dengan P0 ditambah PG. P0 itu tekanan atmosfer atau tekanan udara, sedangkan PG itu tekanan yang terukur. Yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles digagas oleh Jacques Charles. Ia lahir pada tahun 1746 dan ia wafat pada tahun 1823. Hukum Charles mengatakan bahwa jika tekanan gas yang dijaga agar tetap yang berada dalam bejana tertutup, temperatur atau suhu mutlak gas sebanding dengan volumenya. Sehingga kita peroleh bahwa V dibagi T itu konstan. Atau kita bisa gunakan V1 dibagi T1 sebanding dengan V2 dibagi T2. T1 itu adalah suhu mutlak mula-mula gas dalam ruang. Satuannya Kelvin. Dan T2 itu suhu mutlak akhir gas dalam ruang. Satuannya Kelvin. Kita bisa mengkonversi satuan dari derajat Celcius ke Kelvin, yaitu T dikurang 273. T itu suhu mutlak yang satuannya Kelvin. Kita kurangi dengan 273. Kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac digagas oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Ia lahir pada tahun 1778 dan ia wafat pada tahun 1850. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa dalam sebuah sistem yang volume gas di dalamnya konstan atau volumenya tetap, besar suhu mutlak gas sebanding dengan tekanannya. Sehingga kita peroleh dengan P dibagi T, tekanan dibagi suhu. Itu nilainya konstan. Kita masuk di persamaan umum gas ideal. Penyatuan persamaan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac dikenal dengan persamaan umum gas ideal. Sehingga kita peroleh P dikali V dibagi T, tekanan dikali volume dibagi suhu. Itu nilainya konstan. Atau kita bisa gunakan rumus P dikali V sama dengan nRT. R itu tetapan umum gas. Nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, atau setara dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Sedangkan N itu jumlah mol. Satuannya mol. Nah, untuk mendapatkan N, kita bisa peroleh dari
massa gas dibagi massa atom gas, atau jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu Na. Nilainya 6,02 dikali 10⁻26 molekul per kilomol. Atau kita bisa gunakan rumus tekanan dikali volume itu sama dengan massa gas dibagi massa atom gas dikali R dikali T. Sehingga kita bisa peroleh P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. K itu tetapan Boltzmann. Nilainya 1,38 dikali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Kita masuk di tekanan gas ideal menurut teori kinetik gas. Yang pertama ada model partikel gas. Model partikel gas ada sifat-sifatnya. Yang pertama, gas itu terdiri atas molekul dalam jumlah besar. Yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan geraknya acak karena saling bertumbukan. Yang ketiga, semua tumbukan bersifat lenting sempurna. Yang keempat, selang waktu tumbukan antar partikel itu sangat sedikit. Yang kelima, volume partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan volume ruang yang ditempati, sehingga dapat diabaikan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu pada semua partikel gas berlaku hukum Newton. Kita masuk di hubungan antara tekanan, suhu, dan energi partikel gas. Yang pertama ada tekanan sebagai fungsi kecepatan rata-rata. Nah, di sini kita lihat ada kubus, ada ruang dengan kita anggap rusuknya itu L. Di dalam ini partikel-partikel gas. Komponen momentum pada sumbu X setelah tumbukan yaitu Px sama dengan M0 dikali Vx. Atau kita bisa gunakan sama dengan negatif M0 dikali Vx. Tanda negatif muncul karena perubahan arah setelah terjadi tumbukan, sehingga berlaku delta P sama dengan 2M0 dikali Vx. Yang kedua yaitu ada kelajuan efektif atau kita kenal dengan kelajuan RMS. Kelajuan efektif kita peroleh dari hasil akar kuadrat kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu rumusnya yaitu akar 8kT dibagi pi M0. Kelajuan rata-rata itu terjadi apabila jika dalam suatu ruang terdapat N molekul. N itu jumlah molekul. Nah, di sini ada hubungan antara temperatur dengan kelajuan efektif. Kita gunakan rumus akar 3RT dibagi M. Sedangkan hubungan antara tekanan dengan kelajuan efektif, kita gunakan rumus untuk kelajuan rata-ratanya yaitu kelajuan rata-rata kuadrat sama dengan 3 dikali P dikali V dibagi N dikali M0, sehingga kita bisa peroleh kelajuan efektifnya yaitu akar 3P dibagi rho. Yang ketiga, kita masuk di hubungan antara tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata. Dalam hubungan antara tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata, kita gunakan rumus energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M0 dikali kuadrat dari kelajuan rata-rata, sehingga tekanan gas kita peroleh dari 2/3 dikali N dibagi V dikali energi kinetiknya. Sekarang kita masuk di teorema ekuipartisi energi. Yang pertama ada hubungan energi kinetik setiap sumbu dengan energi kinetik keseluruhan. Energi kinetik pada salah satu sumbu, misal di sumbu X atau sumbu Y ataupun di sumbu Z, kita gunakan rumus 1/3 dikali energi kinetik rata-rata. Jadi energi kinetik pada salah satu sumbu besarnya 1/3 dari energi kinetik rata-rata keseluruhan. Yang kedua ada derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan adalah kemampuan molekul untuk berperan dalam suatu gerakan satu dimensi.
yang memberi sumbangan ke energi mekanik molekul. Kita singkat dengan DF dengan rumus DF dikali 1/2 dikali K dikali T, atau 3 dikali 1/2 dikali K dikali T. Ini untuk gas monoatomik. Nah, bagaimana untuk gas diatomik? Gas diatomik itu ada 3 kondisi. Nah, untuk derajat kebebasan pada suhu rendah lebih kurang 250 Kelvin, itu derajat kebebasannya 3. Untuk suhu sedang lebih kurang 500 Kelvin, kita gunakan derajat kebebasan 5. Untuk suhu tinggi lebih kurang 1000 Kelvin, kita gunakan derajat kebebasan 7. Sekarang kita masuk di energi dahil atau internal energy. Energi dahil atau energi internal kita biasa sebut dengan energi dalam dengan simbol U. Energi internal kita gunakan rumus N dikali energi kinetik rata-rata, atau DF dibagi 2 dikali N dikali K dikali T. Ataupun juga kita bisa gunakan DF/2 dikali N dikali R dikali T. Energi dahil untuk gas monoatomik kita gunakan rumus U sama dengan N dikali energi kinetik rata-rata, atau 3/2 dikali N dikali K dikali T. Ataupun juga kita bisa gunakan 3/2 dikali N dikali R dan dikali T. Sedangkan gas diatomik kita gunakan rumus untuk suhu rendah lebih kurang 250 Kelvin. Ini saya baca lebih kurang karena di sini atasnya plus, di bawahnya minus. Jadi saya baca dari atas, lebih kurang. Ada juga orang yang mengatakan kurang lebih, tapi saya baca dari atas, sehingga lebih kurang. Untuk suhu rendah yang suhunya lebih kurang 250 Kelvin, kita gunakan rumus 3/2 dikali N dikali K dikali T. Sedangkan suhu sedang lebih kurang 500 Kelvin, kita gunakan 5/2 dikali N dikali K dikali T. Sedangkan yang suhu tinggi yang lebih kurang 1000 Kelvin, kita gunakan 7/2 dikali N dikali K dikali T. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jika belum dipahami materi ini, silakan pause, ulang, pause, ulang sampai dipahami dengan baik. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya.